Acara kedua, selawat Nahdatain yang akan dibacakan oleh Khalil. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan acara, marilah kita berdoa. Hayya nada'a sholiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. وأن تعمر حضرة الوطن حضرة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, bendo pertama yang akan disampaikan oleh Rohid. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat Islam dan iman. Kedua kalinya tidak lupa kita aturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Jadi di dalam Quran dijelaskan karakter manusia itu di dalam surah Yunus ayat ke-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masal insan nadurru du'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kanabsi adhu rahul. Artinya, dan apabila seseorang ditimpa bahaya atau azab, dia akan berdoa dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Setelah ia diselamatkan dari bahaya, dia lupa akan ia telah berdoa kepada Allah dan lagi mengerjakan maksiat. Santai. Jadi dijelaskan dalam ayat ini, seseorang kalau sudah berbuat maksiat lalu dia ditimpa azab, maka ia berdoa kepada Allah. Akan tetapi kalau dia ditimpa kebahagiaan, dia lupa kepada yang menyelamatkannya dari azab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, bendo kedua yang akan disampaikan oleh Lutfi. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan cepat. Kedua kalinya terlibat kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang mendalam. Berdirinya di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul memelihara batas-batasan Allah. Dengan memelihara batas-batasan Allah yang sudah ditentukan,
maka ia menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya. Di antara batas-batasan Allah yang paling agung yang perlu kita kerjakan dan kita pelihara adalah ibadah salat. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man hafadha 'alaiha kana lahu indallahi aidu ilahu jannah." Artinya, barang siapa yang memelihara salat, maka ia mempunyai janji dan Allah, yakni dia akan dimasukkannya ke dalam surganya. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, bahasa sasak yang akan disampaikan oleh Aidil Sekuan. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama sila terpanjatkan puja ajak puji syukur tiba Allah Subhanahu wa taala sama yang itu beribu-ribu macam nikmat. Salah sekian nikmat sehat yang sempat. Kedua kalinya dilupa aturkan salawat dan salam jok Nabi berita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan pidato singkat saat berjudul larangan mengira kekurangan orang lain. Harap kalau nama saat berangkat la tahtakir mandu naga padil kama walikul liman syai'in yadi. Artinya janganlah engkau menghina dengan lain si kekurangan, karena tetap di tiap seorang pasti ada kelebihan. Jarin kalau itu lamun itu ini dengan ini orang lain, maka belum tentu itu lebih baik daripada orang yang kita ajak itu. Dan kaul lama yang berjudul, dan saya juga akan menyampaikan kaul lama yang tentang ilmu. Ada kaul lama seperangkat, al-ilmu fi suduri la tusuturi. Ilmu ia arah di dalam hati, ini apa arah di atas tulisan. Maksud dengan kaul lama ini percuma seorang berduit banyak catatan ilmu, lagu li hati ndak dinara ilmu sekipun sanakir, yang ada yang sehara hanya dendam dan dengki yang dia pelihara di sana. Sekian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya nyanyi yang akan dinyanyikan oleh Hikam. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum kita tidur, marilah kita bernyanyi yang berjudul Lembaga Nahdlatul Wathon. Semuanya ikut nyanyi. 1, 2, 3. Nahdlatul Wathon lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama, mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada, mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, mencapai negara yang adil dan makmur dengan keridhaan yang Maha Esa. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdian, ikut membina umat beragama. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya, ikut membina umat beragama. Sebagai umat yang beragama harus menjadi teladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya. Ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penyampaian dari Ustaz dan UISTPH. Ada sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama untuk pidatonya alhamdulillah sudah dipaparkan dan untuk yang kelas 1 sekilas diberikan gambaran bagaimana nanti kedepannya sudah akan berlatih berbicara di depan banyak orang. Awal-awal mungkin akan terasa gemetar, bergetar, grogi, tapi ketika sudah maju memberanikan diri, insya Allah dari gemetar itu nanti akan terbiasa. Ya mungkin contohnya setelah alami yang kemarin tiba-tiba kita maju belum siap, memang gitu deh. Ya, tapi ketika belum siap, ketika kita sudah maju, sudah berusaha, insya Allah ya mungkin terasa dia gigit mukanya tapi tidak mungkin ya. Atau mungkin yang sampai ini celana ya, saking rohinya. Kalau ada yang seperti itu, usahakan yang mungkin buat kalian dulu supaya jangan sampai rohinya kebablasan. Bagus seperti yang kelas 2 sudah ada peningkatan, cuman gimana ya? Saya kasih sedikit nih masukan untuk teks yang mungkin saya bilang nggak boleh dibawa, itu boleh dibawa di dalam arti dia ya layaknya seperti yang di masjid Jumatan, tidak boleh lihat teks itu ketika sudah sempat nanti di bagian penggalan ayat atau hadis, karena nanti ketika teman yang nyampein nanti jadi agak kurang konsen gitu. Ya boleh, tetapi yang sampai dari awal sampai akhir itu yang dibaca adalah teks. Dan untuk MC-nya ini, untuk MC-nya nanti sesuaikan apa namanya kalimatnya. Misal yang baca sholat kendaraan air, kita bilangnya bukan menyampaikan, tapi acara kedua, yakni pembacaan sholat kendaraan air. Dalam hal ini kami minta kesediaan dari saudara kami Anda pula menjadi pemimpin doa pembuka acara kita pada malam hari ini. Kepadanya kami persilakan, bukan menyampaikannya, tapi mungkin. Paham ini? Kemudian, nah kalau tidak tuh jangan baca, oke? Kita bilangnya kita jangan bilang baca, tapi
pidato bahasa Indonesia yang pertama dalam hal ini akan disampaikan. Jangan bilang tadi ya mungkin identiknya tidak akan dikiranya bawa buku kemudian baca pidato dari sana. Tapi bilang sampaikan. Tuh. Sama juga nyanyi. Acara berikutnya yakni nyanyi menjadikan salah satu lagu perjuangan Nahdlatul Wathon akan dipimpin oleh teman kita. Akan disampaikan juga nanti dipimpin. Kalau nanti yang nyanyi itu akan memikir semua teman-teman yang lain untuk ikut nyanyi. Itu yang pertama untuk pidato dan juga MC. Kemudian yang kedua, saya koreksi sedikit untuk pidato bahasa Sasak. Kebiasaannya kalau pidato bahasa Sasak itu kalau udah Sasak pasti maunya hidung. Terus disuruh ngomong hidung maunya bahasa Sasak. Gimana caranya? Ya sesuai nanti dalam arti dia biar tidak lemot gitu ya. Jadi ingat pernah saya kasih tips gimana caranya supaya pidato itu enak. Jadi kayak orang gibah, tahu gibah ya? Udah tidak usah dipikirin di kepala nih mau gimana nanti pidatonya, mau pokok kalau mau di otak nongin dengan lu pasti subur di otak dan subur disebut ya tentang sebuah menung ini. Nah itu gambarannya, tetapi kita ambil yang positifnya dengan catatan itu tadi semuanya dipersiapkan dengan matang dan dikeluarkan semua isi kepalanya. Kalimatnya bukan otaknya yang dikeluarkan ya. Semua kalimat yang ada di otak kita itu kita sampaikan tanpa adanya grogi. Dalam hal ini tentunya harus adanya persiapan dari nyusun materinya, judulnya, kalimatnya yang mungkin nanti akan menyinggung perasaan teman ya. Jadi yang pidato mungkin hanya ini saja pidato yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya begini, kemudian saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman, ayo yang temanya tentang pidato itu ya. Dan pidatonya tidak usah terlalu panjang, cukup kurang lebihnya 3 menit atau 5 menit. Ya kalau bisa semaksimal mungkin antara yang pidato dengan yang mendengarkan nanti connect gitu. Jangan sampai yang pidato ngomong sendiri kemudian yang pendengarnya asik sendiri di belakang, gosip lagi, buat sendiri lagi ya. Dua hal yang terakhir, karena ini cuacanya tidak tentu, yang kita bilang tidak tentu ya, akhir-akhir ini terasa makin dingin, jadi tolong diperhatikan kesehatannya. Dari ruangannya kita dibersihkan, jangan sampai ada sampah. Khawatir karena dingin ini deh akan membuat rumah nanti akan semakin banyak ya. Sampahnya nanti dibersihkan sebelum dibuang. Kalau ada sampah di dalam ruangannya jangan dibiarkan begitu saja. Terus karena musim dingin, apa yang perlu dikurangi? Minum es. Jangan terlalu banyak minum es karena ini musim dingin. Yang terbanyak yang hangat-hangat, susu ataupun air gula. Kopi ya sebisa mungkin dari kopi ya, sebisa mungkin. Pedasnya juga dikurangi. Ingat, kalau mau sehat caranya kita jaga, jangan tunggu sakitnya udah kambuh, udah semakin parah baru kita di sana mau berobat. Kalau berobat pun ingat serius nih, jangan setengah-setengah. Mana yang setengah-setengah itu nanti ini diminum ya obatnya, tapi pergi petugas kesehatannya tidak diminum, malah dibuang obatnya dengan niat sakitnya semakin parah kemudian dikasih gula. Ingat, kalau mau betul-betul sehat, pikiran harus sehat, tidak terlalu banyak pikiran dalam arti dosa. Kalau mikirnya macam-macam, pulang orang tua mereka semua tetap sehat deh. Ingat, keluarkan apa yang dari mulut ini semuanya positif. Dengan awaku ya sehat, inaku sehat, amaku sehat, betemu sakit. Walaupun ya mungkin nyatanya mungkin mereka dalam keadaan kurang sehat, tetapi dari doa itu dari apa yang kita ucapkan akan menjadi sebuah doa. Baik buruknya yang kita bilang itu akan kembali kepada diri kita. Ya, untuk yang kelas 1 tetap semangat, tidak boleh kurangi burungnya, kurangi main-mainnya, harus lebih banyak
seriusnya, menghafalnya, belajarnya, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membuat kedua orang tua kita nanti bahagia di dunia dan juga akhirat. Man arad dan dunia wa alaihi bil ilmi wa man arad dan akhirat wa alaihi bil ilmi wa man arad dan umar wa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka harus dengan ilmu, kalau di akhirat juga harus dengan ilmu. Kedua-duanya akhirat dan juga dunia harus dengan ilmu. Sebab itu pentingnya. Tetapi yang tidak kalah penting dari itu adalah adab. Adab di atas ilmu. Banyak orang yang pintar tetapi lupa cara menghargai orang lain. Kalau bahasanya guru lebih baik Arya tu ajak anak bodoh, nak tahu dah hargai guru dah ketimbang pintar nak ngerasa diri wah pintar, kemudian si olok-olok guru-guru dah, si olok-olok batu dah. Saya lebih baik ajak anak yang bodoh itu kalau bahasanya kalau jadi seorang guru nih. Ya, seberapa pintarnya kita, jangan sampai kepintaran kita merendahkan orang lain. Sebisa mungkin anak-anak dalam diri ini saya masih belum tahu apa-apa. Nah, ketika sudah tahu diri yang belum tahu, maka berusaha mencari tahu. Walaupun pada hakikatnya mungkin yang dari SD udah tetap dapat ranking 1, yang kemarin ini dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, tetap tanamkan dalam dirinya. Aku masih dekat tahu. Maka dari itu harus berbanyak belajar. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Selebihnya itu kita koreksi diri bersama-sama. Apa yang saya sampaikan tadi tidak lupa kembali kepada saya juga sebagai cerminan supaya depannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap semangat, tetap kuat dan jaga kesehatannya. Bersama-sama adik-adik, dua hal yang baru kita lakukan yang saya ajak pada adik-adik semua untuk penyampaian saya malam hari ini. Kita mengadakan kedua orang tua, mengadakan kedua anak kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan orang tua kita tetap sehat, banyak umur, dilancarkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada kalimat yang menyinggung perasaan mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan ya, Pak? Penyampaian nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jadwal pidato kelas 1 untuk besok malam. MC Cireki, Salawat, Jonathan Mizan, B Indo pertama, Akhwah, B Indo kedua. Dek, menjauh sedikit. Gimana? Maulana Alfiansyah, doa Juwandi Salman Al-Farizi. Ya, berdasarkan Suara tenang dulu. Ayo. Sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tidur, marilah kita berdoa.
ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسمك اللهم أحيا وأموت